Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Basnas selaku Sekretaris Jenderal Forum Zakat Dunia, para wakil Forum Zakat Dunia dari berbagai negara dan kawasan, Mr. Jalasi, pimpinan Bank Pembangunan Islam Regional Hub Indonesia, Mr. Irfan Shauqi Beg, Sekretaris Eksekutif Forum Zakat Dunia, Presiden Direktur BNI Syariah, para narasumber, dan peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam konferensi internasional dan rapat tahunan Forum Zakat Dunia tahun 2020 dengan tema Peran Forum Zakat Dunia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Profesor Dr. Bambang Sudibyo, selaku Sekretaris Jenderal Forum Zakat Dunia, yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada seluruh anggota Forum Zakat Dunia atas partisipasi dan kerjasamanya selama ini. Tahun yang lalu, 2 minggu setelah saya dilantik sebagai Wakil Presiden, saya juga berkesempatan untuk menghadiri forum ini di Bandung. Dalam kesempatan tersebut, kita dapat bertatap muka secara langsung, penuh keakraban, dan membahas topik terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Pada Forum Zakat Dunia tahun 2019 di Bandung, kita membahas tentang peran teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Diskusinya sangat menarik dan menghasilkan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi untuk dilaksanakan bersama. 1 tahun berselang, saya menyaksikan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat telah meningkat pesat. Minggu yang lalu saya berkesempatan menghadiri Pekan Fintech Nasional 2020 dan saya menerima banyak laporan terkait pemanfaatan fintech dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya gembira karena pemanfaatan teknologi digital melalui teknologi keuangan telah juga dimanfaatkan untuk pengelolaan zakat. Tahun ini situasinya jauh berbeda. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk melaksanakan forum ini secara virtual. Meskipun berbeda, saya sangat yakin bahwa itu tidak mengurangi makna dan semangat kita untuk terus mengembangkan kualitas pengelolaan zakat secara global. Hadirin yang saya hormati, krisis ekonomi yang melanda dunia kali ini sangat berbeda dengan krisis ekonomi yang sebelumnya kita hadapi. Berbagai krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya selalu diawali dengan krisis di sektor finansial yang mengakibatkan berkurangnya likuiditas. Akibatnya pembiayaan dari perbankan terhambat yang pada gilirannya akan menghambat investasi. Jika dalam krisis ekonomi sebelumnya dampak pada sektor real terjadi secara tidak langsung disebabkan karena faktor likuiditas dari sektor keuangan, tetapi dalam krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, justru sektor real terdampak lebih dahulu. Di sektor rumah tangga,
Masyarakat mengurangi atau menunda aktivitas ekonomi seperti konsumsi kecuali konsumsi untuk bahan pokok. Pelambatan ekonomi kemudian berdampak pada sektor korporasi di mana terjadi pengurangan aktivitas produksi dan investasi yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Dampaknya makin berat karena daya beli masyarakat juga akan berkurang sehingga pelambatan ekonomi tidak bisa dihindari. Inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis di sektor real. Krisis di sektor real ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penularan krisis ke sektor finansial. Bila terjadi krisis ganda, yakni krisis di sektor real dan krisis di sektor finansial, maka pemulihan akan menjadi lebih panjang lagi. Seperti juga di negara lain, Indonesia berupaya keras untuk mencegah krisis di sektor real ini agar tidak menjalar menjadi krisis di sektor finansial melalui refocusing anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional PEN yang tidak hanya difokuskan pada kesehatan tapi juga untuk memberikan perlindungan sosial pada mereka yang terdampak serta memberikan dukungan kepada dunia usaha termasuk usaha mikro dan kecil. Upaya ini telah menunjukkan hasil di mana terjadi tanda-tanda pemulihan pada kuartal ketiga tahun 2020. Saya melihat bahwa forum ini dapat digunakan sebagai platform untuk merumuskan solusi efektif untuk memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Forum ini dapat terus mendorong pemanfaatan zakat sebagai instrumen untuk mencegah kemiskinan dan ketimpangan. Para hadirin yang saya hormati, ditemukannya vaksin dan distribusinya kepada masyarakat merupakan kunci atau game changer dari pemulihan ekonomi terlepas dari kategori dampak tadi. Sampai saat ini beberapa produk vaksin sudah mengakhiri phase trial dengan hasil yang memuaskan. Dunia sekarang menghadapi tantangan selanjutnya yaitu memastikan distribusi vaksin terjadi secara merata. Saya mengharapkan agar forum ini juga dapat membantu mencari solusi untuk mendorong distribusi vaksin yang setara. Jangan sampai terjadi rivalitas sehingga hanya negara-negara kuat yang mendapatkan vaksin. Dalam mengakhiri pandemi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato di depan sidang umum PBB pada September yang baru lalu, bahwa kita perlu bersatu karena no one is safe until everyone is. Faktor lain yang sangat menentukan dalam kecepatan pemulihan suatu ekonomi adalah kemampuan menyesuaikan atau resilience dari ekonomi itu sendiri. Kita patut bersyukur ekonomi Islam yang berbasis syariah cenderung lebih memiliki kemampuan menyesuaikan dalam menghadapi berbagai krisis. Menurut laporan dari State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, pelambatan ekonomi Islam global tidak separah dibandingkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dunia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi 5,2%. Sedangkan ekonomi Islam global hanya mengalami kontraksi 2,5%. Masih menurut State of the Global Islamic Economic Report 2020-2021, pada tahun 2020 pertumbuhan industri makanan dan minuman halal global diperkirakan hanya akan mengalami kontraksi sebesar 0,2%, diikuti oleh industri kosmetik sebesar 2,5% dan industri busana muslim global sebesar 2,5%.
Oleh karena itu saya memandang bahwa peran Forum Zakat Dunia untuk turut memperkuat ekonomi Islam juga sangat diperlukan, terutama dalam mendorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk membantu memberikan modal kerja bagi pelaku usaha yang siap melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi lokomotif dalam membantu pemulihan ekonomi global. Para hadirin yang saya hormati, sebagai sebuah forum yang mewadahi lebih dari 33 lembaga-lembaga zakat yang ada di seluruh dunia, saya melihat potensi yang besar dari Forum Zakat Dunia dalam membantu pemulihan pasca pandemi COVID-19. Saya juga memandang bahwa Forum Zakat Dunia dapat mendorong dan memfasilitasi proses penguatan dan perbaikan tata kelola pengelolaan zakat dunia dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, sampai pada pelaporan. Tata kelola yang baik akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat yang pada gilirannya akan semakin mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga pengelola zakat. Forum ini juga saya harapkan dapat mendorong pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar negara tentang pengelolaan zakat. Praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan zakat saya harapkan dapat disebarluaskan sebagai sarana belajar bagi kita semua untuk terus memperbaiki upaya pengelolaan zakat. Forum ini juga perlu terus mendorong pemanfaatan teknologi digital bukan hanya dari sisi pengumpulan zakat, infak dan sedekah, tapi juga dari sisi pengelolaan dan pelaporan pemanfaatannya. Hadirin yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Badan Zakat Dunia, para Deputi Sekretaris Jenderal, baik dari perwakilan Timur Tengah, perwakilan Eropa dan Amerika, perwakilan Afrika Utara dan Timur, perwakilan Afrika Barat dan Selatan, perwakilan Asia Selatan, serta perwakilan Asia Tenggara. Mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi pelaksanaan World Zakat Forum dan Annual Meeting 2020. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.